Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah. Jumpa lagi di program Bisabun, Bincang Santai dan Sharing bersama Bunda. Hari ini Alhamdulillah Bunda kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Ananda Nurhalimah Boru Siregar, SPSI. Dan Ananda kita ini lulusan Universitas Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Dan Alhamdulillah hari ini mau berbagi dalam program Bisabun dengan tema insecure, ketidakpercayaan diri, apakah gangguan mental. Nah, SMA-nya tamatan SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Kemudian beliau ini, Ananda kita ini, Ketua Ahwat Rohis SMA Negeri Plus Provinsi Riau, kemudian juga atlet catur, wah luar biasa. Atlet catur Kota Pekanbaru, bahkan masuk dalam tim Porda Riau 2011. Kemudian juara 3 catur standar putri Porkot Pekanbaru, juara 3 catur kilat putri Porkot Pekanbaru. Nah, itu pengalaman ketika masih MTS dan SMA. Kemudian narasumber kita yang satu ini juga tamatan dari Universitas Indonesia jurusan psikologi, dan pengalaman kerjanya ada sebagai Associate Tester and Observer di Lensa Consulting Lentera Insan DIC Depok, itu sampai sekarang. Kemudian di sana Ananda kita ini, narasumber kita ini terbiasa manggil Ananda ya. Narasumber kita ini masih Ananda. Sebagai staf media dan publikasi, juga pernah sebagai staf administrasi, kemudian sebagai Biro Psikologi Insanika Jakarta. Nah, kita akan berbagi cerita, sharing dengan narasumber yang kali ini tentang tema ketidakpercayaan diri atau insecure, apakah itu gangguan mental, apakah itu nanti masuk dalam penyakit kejiwaan, karena ini memang benar-benar fokus pada sarjana psikologi ya, luar biasa. Oke, silahkan kepada narasumber kita, say hello dulu untuk anak-anak Indonesia, untuk remaja-remaja Indonesia, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih banyak Bunda Rafiat yang sudah mengundang Ananda ini, ya Allah, yang masih sedikit ya ilmunya, tapi alhamdulillah insya Allah bisa berbagi ke teman-teman juga yang menonton video ini, termasuk Bunda juga ya, sama kita Ima sendiri juga ya Bun, untuk mengingatkan kembali ke diri sendiri, juga ke orang-orang yang ada di sekitar gitu. Oke. Alhamdulillah sehat ya Bun hari ini. Alhamdulillah. Nah, seperti yang biasa Bunda sampaikan di awal setiap pertemuan program Bisabun, bahwa inspirasi itu bisa datang dari orang-orang sekitar kita, bahkan bisa dari diri sendiri. Nah, langsung ke narasumber. Jadi kira-kira nih sebelum masuk ke poin utama, kesibukannya apa nih? Untuk Ima, kesibukannya apa nak? Iya, kesibukannya sama, tadi Bunda udah sebutkan juga sedikit ya, jadi sekarang masih sebagai Associate Tester dan Observer di Lentera Insan atau Lensa Consulting ya, lebih tepatnya untuk Biro Konsultasi Psikologinya. Sebelumnya juga sempat bekerja di sana Bun, selama 2 tahun ya, sebagai admin dan juga staf publikasi, media dan publikasi. Kemudian juga sempat menjadi associate juga di Biro Insanika, associate observer untuk Biro Insanika. Kemudian sekarang masih dalam rancangan nih Bun programnya. Mudah-mudahan juga sempat ngobrol-ngobrol ke Bunda ya. Iya. Mudah-mudahan segera launching ya. Ditunggu nih launchingnya. Mudah-mudahan segera launching. Sama sekarang paling itu Bun, setiap pekan ada Ima alhamdulillah bergabung menjadi relawan juga di @sehatjiwa.id
Ini fokusnya ke promosi dan juga promosi kesehatan mental. Jadi kalau nanti adik-adik atau anak-anak bunda atau teman-teman bunda tertarik untuk ikut serta mempromosikan kesehatan mental yang mulai dari diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar kita, bisa nanti dilihat-lihat di IG-nya @sehatjiwa.id. @sehatjiwa.id. Sekarang Ima di sana sebagai konselor, Bun. Oh, sebagai konselor. Sebagai konselor atau sebagai konselor atau teman jiwa bilangnya, karena Ima bergabungnya dalam program namanya Ruang Jiwa. Oh, oke, keren. Jadi, keren. Di Ruang Jiwa ini nanti kita Bun, kelompok support sosial ya. Jadi social support yang kita sama-sama terus bertumbuh bersama lah istilahnya ya. Jadi saling mengingatkan bahwa kita semuanya itu berdaya gitu. Dengan semua kekurangannya kita gitu ya, bahwa tapi kita tetap bisa punya sesuatu kok yang bisa dibagikan ke orang lain. Benar. Wah, itu enaknya kalau ngobrol sama orang psikologi ya. Keren. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan sesuai dengan tema kita tadi, kalau enggak salah nih kan Imah dari SMA Negeri Plus Provinsi Riau kemudian memberanikan diri nih keluar daerah. Nah, boleh cerita sedikit enggak untuk teman-teman, untuk adik-adik kita gitu yang mungkin dengan gender perempuan itu berani nih untuk keluar daerah, kira-kira apa nih persiapannya atau tipsnya gitu, silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk keluar daerah ini Bun banyak sih ya banyak faktornya. Pertama tentunya dari diri sendiri, karena dari diri sendiri juga sebenarnya terkait pola asuh orang tua juga. Benar. Jadi dari orang tua alhamdulillah memang ditekankan betapa pentingnya pendidikan gitu untuk anandanya gitu ya. Karena kalau orang tua Ima tuh berpesan gini Bun, tidak ada warisan yang paling berharga dari ayah sama mama gitu ya, kecuali pendidikan, juga terutama pendidikan agama gitu. Jadi pendidikan ini sangat jadi nilai penting lah dalam keluarga gitu. Benar. Nah, sehingga selalu terpacu nih Bun untuk berprestasi ya, atau mengejar prestasi di bidang pendidikan terutama. Gitu. Itu juga termasuk salah satu alasan masuk SMA Plus gitu ya, ngejar sekolah-sekolah terbaik, termasuk SMA Plus dan juga universitas terbaik jadinya ya, gitu. Benar. Setelah SMA gitu. Nah, selain karena itu juga gitu ya Bun, jadi terpikir kalau untuk universitas terbaik itu gimana gitu, yang sekiranya mampu untuk diraih juga lah. Diraih ini maksudnya dari segi kemampuan diri Ima gitu ya, dengan kemampuan otak yang seadanya Ima gitu ya, sama kemampuan ekonomi keluarga juga gitu, termasuk salah satunya. Walaupun kayak gitu sebenarnya banyak rintangan juga sih Bun ya, untuk ketika memilih untuk keluar daerah gitu. Kemudian walaupun orang tua sangat peduli pendidikan gitu, tapi masih jadi waktu Ima mau mengutarakan gitu ya, mau keluar daerah, itu juga masih jadi tantangan cukup besar juga, karena sebelumnya kakak sama abang tuh belum pernah keluar daerah. Benar. Belum pernah keluar daerah. Jadi kurang lebih butuh waktu 2 tahun sih Bun untuk mulai sounding ya, atau mulai terus-terusan membicarakan gitu. Terus-terusan menawarkan sama meyakinkan bahwa ya diskusi lah Bun ibaratnya ya. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya kalau misalnya kuliah ke luar daerah gitu. Sama termasuk juga teman-teman di SMA Plus, karena semangatnya yang tinggi gitu ya Bun. Benar. Kita kan kalau Ima juga termasuk terpacu lah gitu ya. Kalau teman-teman makan ada yang mau keluar negeri gitu ya. Iya, benar. Ya termasuk Pak Ima juga pengen keluar daerah. Termasuk juga karena situasi di SMA Plus Bun, kan situasi SMA Plus ini asrama ya, kita istilahnya selama 3 tahun nggak bisa keluar gitu ya. Benar. Nggak bisa keluar. Jadi setelah lulus tuh pikirannya salah satunya ini juga Bun, pingin gitu, gimana sih kalau misalnya
apakah istilahnya menantang diri sendiri juga ya. Benar. Apakah mampu nanti kalau misalnya lepas dari dari pandangan orang tua gitu ya, lepas dari perhatian guru gitu, maksudnya tidak secara langsung, Ya, apakah mampu menjaga diri, apakah ya. mampu berhasil juga gitu. Nah jadi itu sih Bun, tantangan untuk diri. Nah itu yang memotivasi untuk pergi ke luar daerah. Sampai di sana sebenarnya ketika udah diterima ya Bun, bersyukur banget ketika diterima. Sempat shock juga, kok bisa ya nggak pernah juara kelas gitu kan, nggak pernah juara kelas, masuk 10 besar kan nggak pernah ketahuan ya Bun. Benar. Kalau di plus kan 10 besar nggak pernah ketahuan. Iya. Nah jadi ini sebenarnya di mana sih posisi kita tuh nggak pernah kelihatan kecuali yang juara kan Bun. Iya, Jadi benar. cuma ini aja uji keberuntungan gitu. Nah dan alhamdulillah beruntung tuh Bun, karena kan lewat undangan juga ya, nggak teruji sebenarnya, nggak teruji kemampuan dirinya sebenarnya. Kalau SBMPTN kan jelas tuh Bun, ya kemampuan diri kan. Tapi kalau undangan ini kan apa nih, faktor kelas kah, senior yang udah ada di sana gitu kan, atau apa gitu. Nah, berarti memang tapi alhamdulillahnya masuk gitu Bun. Alhamdulillah. Salah satunya menurut Ima sih faktor terbesarnya memang doa dan dukungan dari keluarga gitu dan teman-teman juga, sama keberuntungan gitu Bun. Kalau dari faktor Imanya sendiri nggak terlalu terasa Bun, paling selama perjalanan SMA Plus saja lah menjaga nilai gitu ya, menjaga nilai-nilai raport gitu. Walaupun remedial diusahakan gimana caranya tetap terjaga standar KKM, nggak terancam DO gitu lah Bun. Iya. Paling itu yang dijaga ya selama SMA. Nah alhamdulillah ketika lulus di sana tuh ternyata memang budayanya berbeda sekali Bun dengan yang budaya yang selama ini merasakan gitu ya. Apalagi di SMA Plus kan budayanya terjaga sekali sama sopan santunnya gitu ya. Kalau di sana itu ya berbagai macam, banyak orang yang sopan dan santun juga, tapi ada yang bukan nggak sopan tapi dia cenderung biasa aja gitu ya, easy going orangnya, termasuk kepada siapa aja, termasuk pada dosennya, termasuk pada apa gitu. Dan iya Bun, dan beda sekali Bun, kan kalau di psikologi itu jurusannya sosial ya Bun. Iya. Kalau di SMA Plus kan IPA, udah gitu semi-militer lagi kan. Jadi kepada kakak kelas saja kan hormatnya luar biasa. Hormatnya luar biasa kan. Nah, kalau di sana tuh Bun manggil dosennya Mas dan Mbak. Jadi manggilnya tuh kayak teman aja gitu Bun. Masya Allah. Jadi udah tua-tua itu kalau dia nggak bilang saya tuh malu lah, cucu saya udah sebesar kalian, panggillah saya Bu, nggak usah Mbak. Selain itu dipanggil Mbak atau Mas. Ya Allah. Iya, jadi mau dia anaknya udah sebesar kita gitu ya, dia tetap kita panggil Mbak Mas saja, kecuali mungkin kalau ketemu anaknya gitu ya panggilnya Bu atau Pak gitu. Iya. Berarti segitu pendekatnya jadi. Serasa nggak percaya atau memang itu ketika Ima sampai di sana, ya Allah, Universitas Indonesia gitu, terus serasa mimpi atau gimana nak kira-kira? Yang ada tuh semangat gimana nih orang-orangnya gitu, apa nih yang pelajaran apa nih yang bisa diambil dari sini gitu, sekeren apa sih cara belajarnya, karena emang apanya ya Bun, cara berpikirnya tuh bukan kebendaannya tapi lebih ke apa nih, gimana serunya nih belajarnya di sini, sehebat apa sih orang-orangnya gitu ya, sehebat apa dosen-dosennya gitu, sekeren apa sih pembelajarannya. Benar. Nah itu tuh Bun yang semangat, jadi ketika ngikutin perkuliahannya tuh yang semangat banget, happy Bun, ketika kuliah tuh bener-bener kayak wah keren banget itu, seru gitu, karena apalagi kan psikologi ya Bun ya, psikologi itu kan lebih banyak karena belajar tentang manusia gitu ya, dan manusia itu mulainya dari diri sendiri dulu memahaminya. Jadi lebih banyak refleksi diri tuh Bun, jadi lebih banyak ngenalin diri dulu, refleksi diri, Ima tuh orangnya gimana gitu, jadi semakin asik sih Bun belajarnya gitu. Oke, berarti keren lah ya istilahnya. Untuk meyakinkan orang tua itu butuh 2 tahun ya nak ya untuk menyuarakan. Berarti kalau berarti pesan untuk adik-adiknya, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu itu jangan udah deket-deket baru kasih tahu, tapi dari awal tuh udah disampaikan dulu gitu ya, diperkenalkan lah dibanyak ya, diperkenalkan ke orang tua, kasih pandangan-pandangan.
Oke, mudah-mudahan bisa menambah Iya benar Bun. menambah apa ya informasi untuk adik-adiknya lah, untuk yang keluar. Terus kalau misalnya masalah kehidupan gimana nak? Budaya Melayu Riau, Nah, budaya di Pulau Jawa tentu jauh berbeda ya. Apalagi yang selama ini di asrama tiba-tiba bebas nih, ketemu sama beragam macam orang. Nah itu kira-kira gimana? Iya. Nah itu juga seru tuh Bun, part paling serunya ya. Pertama-pertamanya emang ngerasa cukup stres tuh Bun, ketemu budaya yang berbeda itu tadi. Kalau dari segi belajarnya Ima happy, tapi ketemu budaya itu benar-benar bingung gitu. Sempat bingung gimana ya, ini aku harus gimana nih, harus ketemu sama siapa biar benar nih. Karena kan pesan dari orang tua gitu ya Bun, terutama mama itu cuma satu tuh Bun, yang bisa menjaga diri kita sendiri itu cuma diri kita aja gitu. Bisa menjaga diri kita cuma diri kita sendiri. Jadi ya gitu Bun, bingung kan, berarti kita juga harus hati-hati gitu ya. Emang rasanya harus hati-hati tuh dalam menentukan pilihan, terutama teman bergaul, karena nggak bisa dipungkiri juga kalau teman bergaul itu sangat berpengaruh nih nanti kita ke depannya kan gimana. Jadi dari awal itu dengan segala macam ragamnya itu Bun, pertama yang paling Ima bingungkan di situ adalah cara berpakaiannya tuh Bun, yang sangat luar biasa beragam ya. Kalau selama kan selama Ima SD gitu Bun, sampai SMA selalu dari TK lah kan selalu pendidikan agama ya Bun, jarang lah ngelihat orang-orang dengan pakaian terbuka gitu ya. Sampai di sana kan orang pakaiannya terbuka gitu Bun. Nah itu tuh pusing itu Bun, ngelihat jalan pusing, di kelas pusing nengok teman, karena di kelas pusing nengok teman, akhirnya duduk paling depan karena nggak bisa fokus belajar kalau lihat teman kan. Jadi duduk paling depan supaya bisa fokus belajar. Nah tapi di sana memang belajar toleransi juga, bahwa wah dunia itu memang nggak sesempit dunia kita gitu. Ada orang-orang yang memang orang-orang kan nggak bisa kita atur begitu aja gitu. Mereka punya standar nilainya masing-masing gitu. Ya kita yang bisa kita usahakan bagi mereka paling ngasih saran aja, tapi keputusan balik pada diri mereka gitu. Jadi belajar toleransi, belajar menambah wawasan sih Bun, luar biasa itu sih yang bisa dipelajari terkait budayanya. Sama pandai-pandai kita memilih teman ya, itu benar. Jadi ketika di awal tuh langsung tuh Bun, Ima langsung cari-cari ya yang mana kira-kira komunitas-komunitas yang memang bisa membantu Ima untuk tetap di jalur yang menurut Ima tepat lah. Tetap di koridor tetap di nilai-nilai Islami yang Ima pegang. Benar. Tetap di nilai-nilai Islami yang Ima pegang. Jadi kegiatan-kegiatannya sebanyak mungkin gitu ya, atau paling tidak dalam satu pekan pasti harus ada kegiatan atau berkumpul sama teman yang satu visi gitu ya, satu koridor lah gitu Bun istilahnya, supaya untuk jadi pengingat juga. Karena kalau di kampus kan nggak bisa tuh Bun, apalagi kalau psikologi banyak tugas kelompoknya gitu ya, dan kita kan nggak bisa milih teman sekelas juga gitu kan, jadi benar-benar itu nggak bisa kita kontrol gitu. Tapi selain itu kita bisa kontrol kan, karena kegiatan kampus juga, di sela-sela kegiatan kampus kita bisa isi dengan ikutan kegiatan-kegiatan yang ya sesuai dengan visi dan ini kita, nilai yang kita pegang gitu. Berarti harus siap lahir batin, kemudian dukungan keluarga, kemudian memilih temannya tuh harus benar supaya tetap pada koridor Islami ya Nak. Nah kita masuk ke tema. Kita masuk ke tema. Tema ini Bunda nggak tahu nih sebenarnya kalau secara harfiah mungkin insecure ya, kita cerita insecure, kemudian kepercayaan diri, apakah itu merupakan gangguan mental? Berarti ada tiga kata nih yang mau dibahas ya. Nah insecure, karena yang Bunda lihat nih kayaknya anak-anak umum sekali menyatakan kata insecure. Apakah memang persis sama insecure itu dengan ketidakpercayaan diri? Atau bagaimana? Kemudian nanti apakah memang, maksudnya apakah ada level gitu, level ke insecure ini atau ketidakpercayaan diri ini? Gimana kira-kira? Mungkin kita mulai dari insecure-nya dulu ya Bun. Jadi insecure ini memang secara arti itu kurang lebih sama dengan ketidakpercayaan diri. Jadi dia ngerasa ada perasaan gitu ya, ini kata sifat Bun, insecure itu. Jadi kita merasa tidak percaya,
tidak percaya diri, kemudian tidak yakin gitu. Nah, tapi disebabkan oleh apa ya? Ada dua jenis nih Bun. Kalau misalnya dari diri kita, biasanya itu terkait dengan bentuk fisiknya kita, penampilannya fisiknya kita. Misalnya kayak kita ngerasa terlalu berisi kah, gendut gitu ya, atau kurus gitu ya. Kemudian atau terlalu tinggi atau terlalu pendek ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan intelijensi kita, misalnya kita merasa bodoh kah atau nggak mampu gitu ya, atau bisa juga terkait dengan apa ya, faktor-faktor terkait emosinya kita gitu Bun. Misalnya kayak pemarah atau apa gitu ya. Jadi kita nggak percaya diri dengan diri kita sendiri gitu, nggak yakin dengan kualitas diri kita lah. Kualitas diri kita baik secara fisik maupun yang ada di dalam gitu. Kemudian insecure ini bisa juga disebabkan oleh objek atau orang lain gitu Bun. Misalnya kita insecure dengan hubungan kita dengan orang lain, hubungan dengan teman kita, hubungan dengan keluarga kita gitu ya. Dengan kalau siswa mungkin dengan guru, atau kalau mahasiswa dengan dosen gitu, atau dengan lingkungan sekitar kita lah. Kemudian atau dengan pekerjaan kita gitu ya, pekerjaan yang kita miliki, atau dari status sosial dan ekonomi kita Bun. Jadi kita dipandang seperti apa dari secara sosial dan secara ekonomi dengan orang-orang sekitar kita ataupun di masyarakat gitu. Itu insecure. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip dengan tidak percaya diri, tapi tidak percaya dirinya ini lebih, kalau insecure tuh lebih luas lagi Bun pengertiannya. Kalau ketidakpercayaan diri yang biasa disebut tuh mungkin nggak percaya kalau nampil di depan umum gitu. Kalau insecure tuh lebih besar lagi itu. Oke. Nah itu biasanya kalau tidak percaya diri mungkin yang selama ini kita tahu, oh dia tidak percaya diri tampil depan kelas, tidak percaya diri menjawab soal kan gitu ya, kalau kita ke pendidikan gitu, ke siswa. Nah kalau yang insecure ini bisa masuk kategori gangguan mental atau bagaimana nak kira-kira? Nah insecure ini emang erat kaitannya dengan emosi Bun, emosinya terutama emosi negatif yaitu takut ataupun cemas. Gitu. Nah takut ataupun cemas ini sebenarnya insecure, takut ataupun cemas ini sebenarnya tanda dari tubuh kita nih Bun. Jadi sistem dari tubuh kita ini, jadi Allah tuh ngasih kita tuh benar-benar sistem yang luar biasa nih Bun. Jadi takut dan cemas itu sebenarnya adalah tanda dari tubuh kita gitu ya. Allah kasih tanda sistem yang membuat kita jadi sadar nih, ada tanda dari tubuh kita bahwa kita lagi menghadapi ancaman untuk diri kita. Makanya kita ngerasa takut atau cemas gitu. Jadi biasanya kita ngerasa takut atau cemas itu karena kita ngerasa terancam Bun. Ada sesuatu yang membahayakan kita. Nah, makanya kita biasanya berperilaku nih atas ancaman itu. Biasanya ada 3 jenisnya. Jadi kita lari dari ancaman gitu ya, menghindari ancaman supaya nggak ada lagi, supaya kita merasa tenang. Kemudian biasanya kita bisa juga diam aja dari ancaman itu, jadi freeze namanya. Jadi fight, freeze, sama fly. Jadi ada 3 Bun, lari, fly atau terbang gitu ya dari ancamannya, atau freeze, diam aja biar ancamannya pergi, berlalu begitu aja gitu ya. Kemudian fight ini kita melawan ancaman sehingga dia nggak datang lagi. Bertarung melawan ancamannya gitu. Nah ketika kita berhasil gitu ya, atau melewati ancamannya, atau ancamannya keluar dari lingkungan kita gitu, nah nanti hormonnya akan berubah di tubuh kita. Jadi akan berubah tuh rasa takutnya, rasa cemasnya jadi biasa aja kayak gitu Bun. Nah biasanya gangguan mental atau biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya mental disorder itu terkait dengan 2 hal ini ya, fear dan juga takut atau fear, dan juga cemas atau anxiety. Nah paling sering itu biasanya yang terkait dengan kecemasan Bun atau anxiety, yang mungkin gangguan mentalnya cukup banyak ya dialami oleh berbagai orang. Nah tapi yang perlu kita waspadai adalah gangguan mental ini tidak bisa kita self diagnose Bun. Nggak bisa kita bilang bahwa ketika kita tahu nih gejala-gejalanya, terus kita diagnosa diri kita sendiri. Nah itu bisa membahayakan. Maksudnya membahayakan di sini adalah
sebaiknya tidak dilakukan gitu ya, karena walaupun misalnya nih Bun, Ima sebagai sarjana psikologi ataupun psikolog gitu ya, dia tahu nih apa namanya gejala-gejala apa kan yang terkait ke apa namanya gangguan mental. Nah, sebaiknya tidak melakukan self diagnose atau diagnosa diri karena ada kecenderungan atau besar kecenderungan untuk subjektivitasnya. Yang ini bisa menyebabkan kesalahan atau error. Iya benar. Jadi sama si Bun sama kurang lebih sebenarnya ini kan berkaitan dengan kedokteran ya Bun. Benar. Kalau gangguan kejiwaan karena yang rusak itu sebenarnya dari fungsi sarafnya Bun. Saraf. Jadi itu biasanya kerusakannya ada di otak atau tulang belakang. Yang menyebabkan gangguannya bedanya sebenarnya kalau gangguan fisik itu kan secara badan kita ya atau fisik kita yang terkena. Kalau gangguan mental ini yang terkena adalah cara kita mental kita, cara kita berbahasa, cara kita berpikir, emosi kita, dan juga cara kita berkomunikasi dengan orang lain atau hubungan-hubungan kita. Jadi yang terkait dengan psikologis. Nah, tapi sebenarnya penyebabnya sama, yaitu dari faktor fisikal Bun atau faktor genetik atau faktor ini ya apa yang ada di dalam tubuh kita ya, hormon kita dan segala macam itu. Makanya sebaiknya ketika kita mau mengetahui apakah kita atau orang-orang terdekat kita atau teman kita atau siapalah apakah dia punya gangguan mental atau tidak, itu pergi ke profesional yaitu psikolog ataupun psikiater gitu. Untuk membantu kita mendiagnosa karena mereka punya alatnya sama kayak ke dokter, jadi kita pergi ke dokter gitu, ke psikolog dan atau psikiater kan ada alat diagnosanya ya. Nah Pak nih, nah kira-kira apa tuh apa solusinya, apa kira-kira kalau misalnya seperti itu, tipsnya deh. Nah ya solusi yang paling tepat ya pergi aja Bun. Memberanikan diri ya. Solusi yang paling tepat adalah solusi yang paling tepat sebenarnya adalah ya ini kita merubah stigma yang ada dalam masyarakat. Jadi mulai dari diri kita sendiri dan orang lain, bahwa sebenarnya ke psikolog ataupun ke dokter jiwa gitu atau psikiater itu sama kayak kita pergi ke dokter. Kan kita nggak malu kalau kita sakit. Benar. Kita nggak malu kan kalau kita sakit. Justru kita datang itu kan sebenarnya untuk sembuh kan. Jadi kita datang kan bukan untuk mempersakit diri kita gitu. Kita datang itu untuk memperbaiki diri kita loh, untuk menambah kualitas hidup kita gitu, untuk menambah kualitas diri kita. Nah kalau kayak gitu kenapa kita mesti malu gitu. Nah jadi ini stigmanya bahwa, dan selain itu juga sebenarnya ketika kita ke psikolog gitu ya ataupun ke psikiater itu belum tentu semua yang pergi ke psikolog atau psikiater itu mengalami gangguan mental gitu atau gangguan jiwa, karena banyak hal yang bisa memperbaiki diri kita ya, misalnya kayak tes minat bakat gitu ya, salah satunya itu juga kan mesti pergi ke psikolog. Nah itu sebenarnya kan bukan untuk menjatuhkan diri kita kan, tapi justru untuk memperbaiki nih, untuk lebih tahu lagi potensi diri kita kemana lebih tepatnya, sehingga kita bisa lebih tahu nih untuk mengarahkan karir kita kemana nantinya kayak gitu. Dan ke psikolog juga nggak harus parah dulu baru ke psikolog atau psikiater gitu, tapi ya konsultasi aja, sekedar curhat, cerita-cerita kalau misalnya ada masalah gitu. Sebenarnya perlunya profesional ini nih Bun, memberi pandangan yang objektif terhadap keresahannya kita atau masalahnya kita atau tantangan yang sedang kita alami sekarang. Karena biasanya teman, keluarga ataupun orang-orang yang kenal kita itu punya pandangan yang sudah subjektif nih Bun terhadap kita gitu. Mereka sudah punya nilai-nilai atau sudah punya ingatan karakter kita seperti apa, kita itu orangnya seperti apa. Jadi cenderung ketika memberikan saran itu tidak terlepas dari subjektivitas atau pandangan diri orang itu terhadap kita gitu. Nah psikolog itu kan berbeda, dia psikolog dan psikiater itu berbeda. Mereka berusaha untuk melihatnya dari secara objektif. Nah, itu juga digunakan assessment atau metode assessment yang bisa membantu kita gitu melihat masalahnya dari objektif, secara objektif sehingga ya bisa lebih tahu nih nanti penyelesaian masalahnya seperti apa. Karena secara objektif nih kita cenderungnya simpati Bun. Kalau simpati ini kan kita cenderung memperparah emosi yang sedang dirasakan justru. Kan kalau teman bersedih kita, oh ya aku sedih juga tuh. Kalau teman marah kita, oh marah juga. Dasar dia apa gitu kan. Nah tapi kalau psikolog kan
nggak kayak gitu gitu. Itu kan kalau kayak gitu kita nggak menyelesaikan masalah ya Bun, marah-marah aja kita sama-sama, sedih-sedih aja kita sama-sama gitu ya. Makanya Nah, sering tapi nggak dibilang akan kalau selesai kalau masalahnya. Nah, sering ada dibilang profesional. kalau sering dibilang kalau mau curhat itu harus cari teman curhat yang benar gitu, bukan pas kita sedih dia ikut sedih, bukan pas senang dia ikut senang gitu ya. Oke. Ya betul Bun, itu namanya empati. Empati, ya ya ya. Nah, berarti tadi udah dapat tentang gangguan mental itu tidak semuanya orang-orang yang pergi ke psikolog itu memiliki gangguan mental gitu ya. Dan itu mungkin sangat luas sekali ya Nak ya. Salah satunya nih kayak kita yang lama terkurung dalam kondisi pandemi seperti saat ini nih mungkin sudah banyak yang mengalami gangguan mental Kak Bunda ya. Nah, untuk Nah, hal ini tuh Bun, sederhana. ada juga Ya, coba. syarat gangguan mental. Iya ya silakan. Ya Bun. Jadi walaupun misalnya nih kan ini pandemi nih ya Bun, kita lama terkurung gitu ya, mungkin kita merasakan kecemasan-kecemasan tertentu. Nah itu juga termasuk dalam insecure tadi. Insecure tadi. Nah tapi ada syarat-syaratnya nih Bun kalau untuk gangguan mental itu. Salah satunya yang paling ingat gitu ya, itu ada batas waktunya Bun. Jadi minimal kita merasakan kejadian ini atau merasakan gangguan ini tuh selama berapa lama misalnya. Kalau nggak salah minimal 3 bulan atau 6 bulan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa stres nih, tapi stresnya cuma bertahan sebulan. Setelah itu kita udah bisa aktivitas produktif lagi seperti biasa, nggak terpikirkan lagi. Nah itu berarti bukan gangguan mental gitu. Itu stres karena certain event ada atau karena kejadian tertentu. Nah tapi kalau itu berlanjut selama berapa lama gitu ya, selama berbulan-bulan, kalau nggak salah minimal 3-6 bulan gitu ya untuk kebanyakan dari gangguan mental itu. Nah itu baru bisa disebut gangguan mental. Nah tapi juga tetap kita tidak bisa tuh diagnosa diri. Sekali lagi ya, diharapkan tidak melakukan diagnosa diri karena subjektivitas tadi. Jadi kemungkinan besar akan banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena pandangan yang subjektif tadi. Jadi sebaiknya cari profesional, ke psikolog dan atau ke psikiater.